Sebelumnya terima kasih Bu Lisa dan Bapak Ibu semua yang sudah mengundang, memberi kesempatan kepada saya untuk sharing kepada Bapak Ibu semua. Dan selamat siang sekali lagi untuk para Bapak Ibu dan para hadirin yang ikut dalam webinar kita kali ini. Saya diberi topik oleh panitia tentang balance diet through veganism atau vegan diet. Kalau kita lihat sedikit program pemerintah yang sangat penting saat ini oleh Kementerian Kesehatan kita, yaitu apa yang disebut sebagai GERMAS gitu ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana poin-poinnya itu ada 7 yang utama, tetapi di sini saya akan highlight mengenai mengonsumsi sayur dan buah. Karena apa? Karena ini adalah program pemerintah melalui GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sangat penting, di mana menurut hasil Riskesdas gitu ya, riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan kita, memang konsumsi sayur buah yang cukup bagi penduduk Indonesia itu sangat rendah ya. Itu hanya sekitar 6,5%. Jadi di bawah 10%. Padahal konsumsi sayur itu sangat penting, terutama di masa-masa pandemi COVID maupun masa pandemi yang lain, di mana sayur buah banyak mengandung antioksidan dan fitokimia yang bisa memboosting atau menaikkan imunitas tubuh kita ya. Apakah itu sifatnya vitamin-vitamin yang sudah kita kenal maupun fitokimia dalam bentuk seperti beta karoten atau senyawa-senyawa karotenoid, kemudian juga flavonoid dari kacang-kacangan ya. Begitu juga dengan beberapa senyawa-senyawa penting yang sebagai antioksidan yang sangat kuat seperti sulforafen ya. Kemudian juga lycopene yang sudah kita sering dengar. Kemudian isoflavon itu juga sebenarnya banyak sekali jenisnya, cuma yang sangat terkenal adalah seperti genistein, glycitin, dan daxain yang ada di kacang-kacangan, terutama kacang kedelai. Bahkan setelah difermentasi menjadi tempe, itu akan meningkatkan aktivitas antioksidan daripada isoflavon tersebut. Atau fitokimia tersebut bisa antioksidan, bisa anti kanker, karena antioksidan bisa mencegah terjadinya inflamasi ya, ataupun ketika kita stres atau melalui polusi atau makanan atau bahkan hasil metabolisme tubuh kita dalam bentuk free radical atau radikal bebas, itu bisa dinetralisir melalui antioksidan. Kalau kita lihat panduan pola makan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan kita yang terakhir, yang terupdate ya, yang terbaru sejak tahun 2017, yaitu yang disebut isi piringku. Isi piringku ini sangat penting untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat, karena kita tidak lagi mengajarkan konsep yang lama itu 4 set 5 sempurna. Itu udah lama sekali di tahun 55 ya. Sejak tahun 93 udah direvisi menjadi gizi seimbang piramida, piramida gizi seimbang. Kemudian tahun 2014 direvisi lagi menjadi tumpeng gizi seimbang ya. Dan karena piramida dan tumpeng gizi seimbang itu masih menggunakan porsi, sehingga masyarakat awam agak bingung satu porsi sayur itu berapa sih. Kalau kita menganjurkan konsumsi 3-5 porsi sayur sehari atau 2-4 porsi buah sehari, maka masyarakat awam akan bingung satu porsi buah, satu porsi sayur itu berapa. Sehingga pada tahun 2017 dipermudah menjadi bagian dari isi piringku. Kalau di Amerika kita mengenal ada istilah my plate gitu ya. Nah, isi piringku ini dibagi menjadi 4 bagian. Di sini ada 1/3 bagian isi piring adalah makanan pokok, dan yang notabene adalah nabati atau vegan ya, atau plant based istilah kerennya sekarang. Kemudian 1/3 lagi dari isi piring adalah buah sayur-sayuran yang notabene juga plant based atau vegan atau nabati ya. Kemudian 1/6 lagi adalah buah-buahan. Sekali lagi, buah-buahan juga plant based atau vegan atau nabati. Nah, sisa 1/6 dari isi piring kita ini adalah lauk pauk. Lauk pauk itu kemudian kita mengenal secara umum ya, ada istilah lauk pauk nabati dan lauk pauk hewani. Dan lauk pauk nabati ini tentunya dibagi menjadi 1/6 dibagi 2 gitu ya. Jadi 1/12. Nah, sisanya 1/12 ini adalah lauk pauk hewani yang kita kenal sebagai protein hewani. Kemudian yang lauk pauk nabati lebih banyak kita sebetulnya mencapai asupan protein nabati. Nah, 1/12 ini kalau kita hitung itu kira-kira 8%. Jadi secara umum isi piring kita ini sekali kita konsumsi ya, one meal gitu ya, itu kira-kira adalah 92% nabati. Jadi sebetulnya nggak mengikuti diet nabati pun atau diet vegan atau plant based diet, kita sebetulnya dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan melalui panduan isi piringku ini sekali makan tuh mesti 92% isi piring kita itu adalah nabati ya, atau plant based atau vegan atau nabati. Jadi tinggal yang 1/12 ataupun 8% ini kita lihat apakah kita bisa substitusi dan bisa mencapai kebutuhan protein ya. Ini contoh ya, contoh yang saya ambil dari sebuah restoran di sebuah hotel di Tokyo tahun 2018 ketika kami mengadakan kongres gizi nabati atau
gizi vegan sedunia di Tokyo tahun 2018. Jadi di sini ada makanan pokok, dan makanan pokok tidak wajib nasi ya. Bisa juga jagung, umbi-umbian yang lain seperti kentang atau ubi jalar ya. Kemudian atau singkong ya, atau bahkan talas atau keladi. Itu semua adalah karbohidrat kompleks yang bagus sebagai sumber tenaga utama dalam tubuh kita. Jadi sumber tenaga utama dalam tubuh kita itu sebenarnya bukan protein, bukan lemak ya, bukan vitamin, bukan mineral, tapi karbohidrat. Tapi karbohidrat yang sehat adalah karbohidrat kompleks, bukan yang simple sugar seperti gula, ya apa itu gula pasir, gula batu, atau madu, atau sirup. Itu semua GI-nya tinggi sekali. Dalam tubuh akan cepat menaikkan kadar glukosa darah ya. Sedangkan karbohidrat kompleks ini tidak, dia lambat ya, GI-nya rendah, glycemic index-nya, sehingga dia tidak cepat spiking gitu ya, meningkatkan kadar gula darah secara cepat atau mendadak. Jadi dia slow gitu keluarnya. Dan itu baik untuk tubuh. Otak kita butuh glukosa kok. Tubuh kita butuh glukosa kok untuk dibakar menjadi tenaga atau kalorinya di mitokondria di dalam sel kita. Kemudian sepertiga lagi itu adalah sayur-sayuran. Tidak wajib makan sayur import ya yang mahal. Sayur lokal juga sehat ya, juga gizinya bagus. Seperenamnya buah-buahan juga tidak wajib buah import ya. Buah lokal murah meriah. Kita banyak sekali, apalagi kita negara tropis ya. Jadi ini banyak sekali ya. Kita di Indonesia banyak sekali sayur buah, tetapi tidak mau dikonsumsi, ini sayang sekali. Sedangkan di negara seperti katakanlah di Emirat Arab, saya pernah diundang ke Dubai ya. Di Dubai itu kan ya seperti kota-kota lain di Emirat Arab itu kan padang pasir banyak. Jadi sayur buah itu susah tumbuh ya. Sehingga apa yang terjadi? Karena kesadaran tentang pentingnya konsumsi sayur buah, mereka harus import gitu. Dari Asia Tenggara, dari Eropa. Jadi sampai saya diajak ke sebuah pabrik jus sayur dan buah yang gede banget ya. Coba lihat bagaimana orang susahnya mencari sayur buah tapi harus sampai dibikin jus dan diimpor. Kita berlimpah ya, tapi nggak mau dikonsumsi. Ini sayang sekali ya. Kemudian 1/6 lagi yaitu isinya adalah lauk pauk. Tentunya tadi kita udah hitung ya. 1/12-nya nabati, 1/12-nya lagi adalah hewani. Ya, kira-kira begitu contoh isi piring. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini sangat penting sekali bagaimana Kementerian Kesehatan kita telah membuat poster-poster. Ini banyak sekali posternya Bapak Ibu. Saya cuma ambil satu aja di sini ya yang kaitannya dengan konsumsi buah, itu yang kaitannya dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Bahwa buah dan sayur ini sangat penting karena bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi pada tahun selama COVID saya sering bicara masalah bagaimana meningkatkan imunitas tubuh secara komprehensif. Tidak menggunakan obat, tidak menggunakan suplemen ya. Dan itu adalah rekomendasi dari Harvard University tahun 2020. Bahwa kita konsumsi diet yang seimbang, dan di situ banyak sekali whole fruits ya, buah-buahannya utuh, kemudian sayur-sayuran utuh, biji-bijian utuh, kacang-kacangannya utuh ya, multigrains ya, whole grains, kemudian whole seed, whole nuts, kemudian whole bean ya, lalu whole fruits dan whole vegetable. Dan itu sangat penting, di samping seratnya bagus seperti yang poin ketiga ini, karena serat hanya ada di nabati ya, serat makanan atau dietary fiber hanya ada di plant-based food. Tidak ada di dalam animal food ya atau animal based food. Jadi hewan tidak mengandung serat makanan. Daging nggak ada serat makanan, kemudian ayam atau unggas yang lain tidak ada serat makanan, kemudian juga seafood dan ikan ya, dan seafood yang lain tidak ada serat makanan. Begitu juga dan telur, susu dan produk olahan semua tidak ada serat makanan. Tapi semua makanan hewani mengandung kolesterol ya. Sedangkan di dalam makanan nabati tidak ada kolesterol sama sekali, termasuk durian ya, termasuk apalagi santan kelapa, minyak kelapa itu semua tidak ada kolesterol. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui. Kemudian sebaliknya hanya makanan nabati yang mengandung serat, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, jamur-jamuran ya, semua mengandung serat makanan atau dietary fiber, tetapi tidak mengandung kolesterol sama sekali ya. Jadi kebalikan dari hewani yang mengandung kolesterol tapi tidak mengandung serat sama sekali. Jadi kita lihat poin ketiga nih ya, karena ada serat di dalam makanan nabati terutama sayur buah itu bisa menurunkan kolesterol, bisa juga menurunkan triglycerid, kemudian gula darah ya, kemudian juga tensi ya. Ini bagus sekali, mencegah juga penyakit-penyakit kanker, terutama kanker kolon. Ini adalah fungsi serat ya dari makanan. Kemudian melancarkan pencernaan, lalu meningkatkan imunitas juga. Karena 80% imunitas tubuh kita itu tergantung kepada kesehatan mikroflora atau bakteri baik yang ada di sistem pencernaan. Dan itu bisa ditingkatkan jumlah mikroba yang baik atau kita sebut mikroflora melalui prebiotik dari serat. Jadi serat makanan itu yang dari nabati
menjadi prebiotik fungsinya untuk meningkatkan jumlah mikroba yang baik ya, atau yang kita secara umum tahu bakteri baik atau mikroflora istilahnya. Jadi ini penting sekali. Kemudian menjaga kesehatan tulang. Ini saya sangat menarik sekali. Karena pemerintah sudah membuat statement tidak harus selalu minum susu sapi ya. Karena banyak sekali tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran di sini ya, lobak, kemudian bayam, kemudian ada brokoli, sawi, bok choy ya. Dan itu semua adalah sumber kalsium yang tinggi dan penyerapannya bagus. Dan nanti saya akan kasih lihat bagaimana perbandingan kalsium protein di dalam makanan nabati dibandingkan hewani ya. Kemudian kita lihat lagi kalau kita mau menggantikan protein hewani dengan nabati sebetulnya tidak terlalu susah. Karena secara kuantitas tetap lebih tinggi kandungan protein dalam kedelai, kacang tanah, kacang hijau dibandingkan daging-dagingan, telur maupun ikan. Jadi telur dan ikan dan daging itu proteinnya itu masih di bawah protein kedelai, kacang-kacangan yang lain seperti kacang hijau, kacang tanah dan juga jamur-jamuran dan kacang-kacangan yang lain itu legumes ya. Legumes itu dari bean dan nut ya. Kemudian apalagi kita lihat zat besi. Zat besi juga tinggi banget ya di dalam makanan nabati. Bapak Ibu mungkin pernah ingat nonton Popeye. Popeye kalau dia mau berantem dia minum spinach ya atau bayam. Tapi tentunya zat gizi besi di dalam bayam absorpsinya tidak sebaik zat besi dalam tempe ya yang lebih tinggi ya. Bukan hanya lebih tinggi tapi lebih gampang diserap oleh tubuh. Kemudian zinc juga begitu ya, tinggi dalam makanan nabati. Dan yang terakhir yang sangat penting itu masalah kalsium. Kalsium paling tinggi bukan di susu sapi ya. Saya pernah ngomong di Metro TV ya dan juga di media-media yang lain. Susu sapi mengandung kalsium sekitar 118 mg dalam 100 gram sampel ya. 3,5 ons ini adalah sebanding 100 gram. Jadi dalam 100 gram susu sapi itu hanya ada 118 mg kalsium. Kemudian yogurt 120, bandingkan dengan wijen yang tinggi banget 1160 mg kalsium. Sudah 10 kali kalsium susu sapi ya. Kalsium dalam wijen sangat tinggi, sekitar 10 kali di atas susu sapi. Kemudian agar-agar juga kalsiumnya hampir 4 kali ya. Jadi hampir 4 kali daripada susu sapi. Begitu juga dengan tahu dan yang lain. Nah, ini secara kuantitatif. Kualitatifnya persentase absorpsi atau absorption percentage gitu ya. Pada kalsium susu sapi itu hanya diserap sekitar 32% dalam tubuh. Itu sama dengan tahu, sekitar 31-32. Tapi secara kuantitatif kalsium tahu lebih tinggi daripada susu sapi. Kemudian dari segi absorpsinya, ya absorpsinya paling tinggi bukan pada kalsium susu sapi dalam tubuh kita. Jadi hanya sekitar 32, saya ulangi lagi. Yang tertinggi adalah dari sayur brokoli, kemudian cauliflower, kemangkol, lobak, itu semua tinggi sekali, bisa sampai 62% absorpsi kalsium di dalam tubuh kita. Dibandingkan susu sapi hanya 32, jadi hampir 2 kali lipat lebih tinggi persentase absorpsi atau penyerapan kalsium dari sayur-sayuran seperti brokoli, cauliflower, dan juga lobak. Kemudian yang seperti sawi, bok choy, dan yang lain-lain itu sekitar 54% atau ada yang 50% absorpsinya kalsiumnya di dalam tubuh kita. Jadi masih jauh di atas absorpsi kalsium susu sapi. Jadi secara kuantitatif dan kualitatif susu sapi bukan yang tertinggi kalsiumnya. Ya. Kemudian tadi saya balik ke ini protein. Protein walaupun secara kuantitatif memang kedelai paling tinggi, kacang tanah paling nomor 2, kemudian kacang hijau dan yang kacang yang lain. Secara kualitatif pun jenis asam amino esensial yang nggak bisa diproduksi tubuh itu ada sekitar 8 ya. Dari total 20 asam amino, yang 12 itu non esensial, tubuh bisa memproduksi. Yang 8 itu adalah asam amino esensial kayak methionine ya, phenylalanin ya, kemudian juga lysine dan kawan-kawan itu ada 8. Ini semua lengkap di kedelai. Dan mutunya sama dengan yang ada di kasein susu dan putih telur. Dan bahkan di atas daging sapi yang cuma 0,92 PDCAAS-nya. Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score ya, untuk menggantikan mutu protein yang lama itu pakai PER, Protein Efficiency Ratio. Kenapa PR nggak dipakai? Karena itu penelitiannya pada hewan. Sedangkan yang PDCAAS dipakai tahun 93, mulai 93 oleh WHO, FDA, dan FAO, itu menggunakan tubuh manusia. Karena profil asam amino esensial dibutuhkan tubuh manusia berbeda dengan tubuh hewan. Contoh kasus simple, hewan membutuhkan methionine yang lebih tinggi, sedangkan manusia tidak ya. Oke, kira-kira begitu cerita tentang kalsium, besi, zinc, protein ya.
Lalu kita terakhir sampai ke omega 3, asam linolenat. Asam linolenat paling tinggi bukan di ikan, tetapi lebih tinggi pada chia seed dan flaxseed. Dan omega 3 ini atau asam linolenat atau linolenic acid itu dia tidak thermostable. Artinya kalau dipanaskan dia rusak. Banyak jurnal penelitian ilmiah membuktikan kalau ikan digoreng, asam omega 3-nya atau asam lemak esensial omega 3-nya itu rusak sampai 75% sampai 85%. Tapi kalau kita makan chia seed itu seperti ini ya, kayak selasi, tapi dia bukan selasi ya. Dia tinggal dicampur ke air, dia mengembang lalu diminum. Tidak ada kerusakan omega 3 sama sekali. Karena tidak perlu ada pemanasan, begitu juga dengan flaxseed ya. Tapi ikan ya biasanya atau hewan kan dimasak dulu gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tentang tempe. Ini penelitian saya sudah masuk ke proceeding internasional, saya presentasikan di jurnal di konferensi internasional, dan di situ sudah terbukti secara ilmiah, baik itu penelitian dari Kemenkes maupun dari saya dan kawan-kawan yang lain, para peneliti tempe. Makanya kami sering dipanggil dokter tempe gitu ya. Nah, tempe lebih unggul dari daging juga udah pernah dipublish di tablet Nova. Kita lihat hasil penelitian dari Kemenkes kita ya. Saya tidak menggunakan hasil penelitian saya maupun yang dari USDA 2018 ya, hampir sama. Karena tempenya bervariasi sehingga kadarnya juga bervariasi, tapi rata-rata seperti ini. Protein tempe itu 18,3% sebanding dengan protein dalam daging sapi, daging ayam, dan sedikit lebih tinggi dari daging kambing ya. Kemudian lemak tempe juga seperti lemak pada nabati yang lain, makanan vegan yang lain itu rendah lemak, dan bukan cuma rendah lemak bagus, tetapi juga lemaknya lemak sehat, itu lemak tidak jenuh ya. Lemak tidak jenuh dalam tubuh bisa menurunkan LDL kolesterol atau kolesterol jahat atau low density lipoprotein, sehingga bisa menurunkan risiko cardiovascular disease kan, jantung, stroke, hipertensi. Tapi lemak yang tinggi pada hewan bukan cuma daging, terutama mayoritasnya juga lemak jenuh, itu lemak jahat ya. SFA namanya, saturated fatty acid ya. Dan lemak jenuh dalam hewan itu bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sehingga bisa meningkatkan risiko jantung, stroke, dan hipertensi yang kita kenal cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalsium tempe 129 mg masih lebih tinggi daripada susu kan, yang cuma 118. Kemudian absorpsinya juga bagus kalsium dari tempe karena udah fermentasi, anti gizinya kayak asam fitat sudah berubah jadi inositol ya, dan molekul asam fosfat gitu ya, sehingga tidak lagi mengikat kalsium, besi, dan juga mineral yang lain. Jadi bioavailability, ketersediaan biologis daripada mineral di dalam tempe jauh lebih tinggi daripada dalam kedelai. Jadi kalau dalam kandungan kuantitatifnya, kalsium tempe itu sudah 10 kali di atas kalsium dalam daging sapi, ayam, dan kambing. Begitu juga dengan besi ya. Besi tempe itu tinggi sekali, sampai 10 kali di atas daging kambing, 7 kali di atas daging ayam, dan 4 kali di atas daging sapi. Jadi saya sering mengatakan dalam seminar-seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri, bahwa tempe harganya 10 kali di bawah atau lebih murah dari harga daging, tapi gizi tempe 10 kali di atas daging ya. Dan kita bangga, tempe itu adalah makanan tradisional nenek moyang kita, warisan nenek moyang kita. Sejak abad ke-17 sudah tercatat dalam kitab Serat Centini ya, kitab Jawa kuno, sebagai makanan di istana kerajaan-kerajaan di Jawa. Jadi kalau orang bilang tempe makanan orang kampung, makanan orang miskin, itu tidak benar ya. Tempe itu makanan raja ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lebih ada waktu untuk diskusi, saya lebih senang supaya tahu masalah-masalah ataupun problem dari